Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah. Ibu, untuk pemeriksaan hari ini, insya Allah untuk ruangannya semuanya akan terjaga privasinya Ibu ya. Ibu tenang aja, dalam baik. Izin bertanya Ibu, untuk Ibu dengan Ibu siapa namanya? Indah. Oke, Ibu Indah, untuk yang sakitnya anaknya ya? Iya. Untuk adiknya namanya siapa? Fariza. Usianya berapa? Usianya baru 6 bulan dok. Oke, adik Fariza berarti perempuan ya? Untuk alamatnya di mana? Di Jalan Aceh. Untuk keluhannya gimana Bu? Adik Fariza? Ini dok, anak saya tuh sering BAB terus sudah kayak 3 harian. BAB-nya tuh kayak encer, kayaknya diare sih ya dok. Oke, udah 3 kayak harian ya, berarti terus ya. sudah ada pernah demam juga. Oke, nah itu BAB-nya itu untuk selama 3 hari ini berarti sekarang hari ketiga. Untuk hari ini kira-kira udah berapa kali tuh? Kayaknya adalah 5 kali dok. Oke. Nah si BAB-nya itu cair atau sedikit encer atau lunak? Kayak cair sih dok. Kayak cair ya. Untuk warnanya itu ada yang berubah gak? Warnanya kayak merah gitu sih dok. Kayak rada kemerahan gitu ya. Oke. Nah untuk lendir terus kayak darah gitu ibu melihat gak di papersnya ada? Enggak sih dok. Kemerahan tadi itu kemerahan kira-kira dari mana? Oh tapi itu kayaknya darah sih dok. Oke. Nah tadi berarti hari ini udah sekitar 5 kali ya Bu ya. Terus juga warnanya dari kemerahan dan sedikit cair ya atau encer. Nah kira-kira selain dari BAB yang cair itu ada mual muntah nggak? Muntah sih paling dok. Kalau kan biasanya dia kayak sekarang tuh kayak sering minum terus ya dok. Kayak anu itu jadi sering. Tapi kayak di sela-sela minum tuh kadang kayak dimuntahin Kayak lagi muntah gitu ya. Oke. Nah terus kalau pipisnya itu masih kelihatan normal nggak? Ibu cek itu tiap 6 jam gitu atau 3 jam ada? Kalau ada sih dok kalau kencing. Oke. Kalau demam tadi ada demam ya. Terus juga sampai ke kejang itu kira-kira ada nggak? Enggak sih. Kalau batuk pilek? Enggak. Enggak juga. Nah sebelumnya pernah ada diare nggak kira-kira? Belum sih dok. Baru. Terus kalau yang sekarang ini udah diobatin nggak? Belum. Kalau di keluarga kira-kira ada yang sama nggak kayak gini gitu? 2 minggu yang lalu sih dok ini kakaknya. Oh kakaknya. Kalau di keluarga ada yang alergi makanan nggak ya kira-kira? Kalau lagi makanan Nggak enggak. ada ya. Oke. Nah ibu ini anaknya yang keberapa ibu? Yang kedua. Yang kedua. Nah pas lahir ini berat badannya cukup nggak ya? 2,5 kiloan? Oh cukup ya. Terus untuk kelahirannya ini disesar atau normal? Normal. Oke. Nah untuk imunisasinya kira-kira udah lengkap belum ya? Ini kan 6 bulan ya? Kemarin tuh tinggal yang MR dok yang belum. Oke, siap. Adik kan ini udah 6 bulan Bu, kira-kira udah bisa kayak ngucapin kata gitu kayak A, B gitu? Udah ada? Bisa. Kalau ngambilin barang gitu kayak ngegapai? Udah sih. Oke, sip. Ibu, jadi untuk kesimpulan sementara dari wawancara ini kan tadi ada diare ya Bu ya. Nah kemungkinan memang diare Ibu. Nah tapi untuk memastikannya saya akan melakukan pemeriksaan fisik berikutnya. Nah nanti untuk pemeriksaan fisiknya insya Allah itu akan aman Ibu, tidak akan berbahaya. Nah Ibu apakah ada yang mau ditanya nggak? Cukup ya. Nah kalau setuju nggak kalau dilakukan pemeriksaan terhadap adik? Setuju ya, baik alhamdulillah. Ibu izinnya nanti tolong dibaringkan anaknya di bed pemeriksaan. Saya cuci tangan dulu. Baik. Kita cuci tangan dengan 6 langkah WHO. Kemudian setelah cuci tangan, kita akan melakukan pemeriksaan keadaan umum terhadap anaknya terlebih dahulu. Untuk keadaan umumnya kita cek terkait dengan kesadaran pada pasien. Pada pasien terlihat kompos mentis, namun anak terlihat rewel dan menangis. Kemudian kita nilai terkait dengan general appearance-nya, apakah terdapat kejang atau tidak. Kemudian kita nilai apakah anak terlihat rewel, tadi terlihat rewel ya. Kemudian kita nilai juga apakah anak ini terlihat lemas. Nah pada anak ini terlihat masih kompos mentis tapi rewel. Kemudian selanjutnya kita nilai terkait dengan tanda-tanda vital serta berat badan. Nah yang pertama untuk tanda-tanda vitalnya kita nilai terkait dengan heart rate-nya, kemudian dari respiratory rate-nya kita nilai juga untuk menilai ada tidaknya tanda dehidrasi sampai ke shock. Kemudian kita nilai juga dari suhunya. Dari suhunya kita nilai apakah masuk ke febris normal atau subfebris. Kita nilai atau bisa di dubur juga bisa. Kemudian kita nilai juga terkait dengan berat badannya. Untuk berat badan ini pastikan berat badan dan panjang badan karena ini umurnya masih 6 bulan. Kemudian untuk yang berat badan kita pastikan untuk pakaian yang digunakan bayi itu minimalis.
Ibu izin untuk anaknya saya timbang dulu ya Bu ya. Ya ini bunyi. Nah kita nilai untuk berat badannya di timbangan khusus bayi, pastikan minimalis. Tujuan untuk menilai berat badan itu nanti untuk penentuan dari dosis oralit ataupun obat yang akan diberikan. Kemudian setelah itu kita nilai terkait dengan panjang badan dari bayi. Pastikan untuk kakinya diluruskan sampai ke batas infantometernya. Pada anak ini sekitar 55 cm panjang badan. Baik, selanjutnya yang pertama kita inspeksikan keseluruhan head to toe. Kita nilai terkait dengan ubun-ubunnya apakah terdapat cekungan atau tidak untuk menilai ada tidaknya dehidrasi. Nah, biasanya itu maksimal pada usia 2 tahun untuk fontanel tertutup. Kemudian kita nilai terkait dengan mata dari pasiennya, apakah terdapat cekungan atau tidak, serta air matanya apakah mengering atau tidak. Namun untuk cekungan kita perhatikan juga mata dari ibunya apakah terdapat cekungan atau tidak, karena menilai terkait dengan genetikanya. Kemudian terkait dengan oral mukosanya apakah terlihat kering atau tidak, dari lidahnya juga terdapat kering atau tidak. Kemudian setelah itu kita inspeksikan terkait dengan area toraks dan kardionya, kita nilai apakah terdapat tanda-tanda push-mouth respiration atau pernapasan yang dalam dan cepat. Kemudian kita nilai juga palpasikan ya, kita nilai apakah dadanya simetris atau tidak. Kemudian kita palpasikan apakah terdapat tanda-tanda pelebaran dari area toraks serta untuk auskultasi. Nah, kemudian untuk area kardio juga untuk auskultasinya di 4 titik. Kemudian untuk yang abdomennya kita nilai apakah terdapat penurunan atau peningkatan dari bising usus di seluruh kuadran. Kemudian setelah bising usus kita nilai apakah bayi terlihat minum yang berlebihan atau tidak. Jadi kita stimulasikan dengan memberikan air minum. Dan kita nilai apakah pasien terlihat minumnya normal ataupun minum yang berlebihan menandakan dehidrasi ringan sampai sedang, serta adanya ketidakinginan untuk minum. Selanjutnya setelah itu kita nilai terkait dengan turgor. Nah, untuk turgor ini kita bisa ambil kulit di area abdomen dan kita nilai apakah turgornya ini melebihi dari 2 detik atau tidak, karena normalnya itu sampai 2 detik. Jikalau turgornya kembali dalam batas waktu yang lama maka menandakan adanya dehidrasi. Baik, selanjutnya setelah lakukan pemeriksaan fisik kita kembalikan kesimpulan kepada ibunya. Kita berikan kesimpulan kali ini. Ibu mohon maaf sudah selesai untuk pemeriksaannya. Kita kembali ke meja ya Bu ya. Baik Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi berdasarkan pertanyaan yang saya berikan, kemudian pemeriksaan yang telah saya lakukan juga, memang benar anak ibu ini terkena diare ya Bu ya. Namun diarenya ini diare akut, jadi karena tadi masih dalam batas waktu 3 hari. Kemudian tadi saya lakukan pemeriksaan juga, ternyata dehidrasinya itu masuk ke dehidrasi yang ringan sampai sedang. Maka izin saya untuk memberikan obat oralit namanya untuk mengembalikan cairan yang keluar karena diarenya tersebut. Nah, nanti izin saya untuk menetapkan anak ibu ini selama 3 jam Ibu, karena harus kita lakukan evaluasi dari PAB-nya juga. Kita akan kirim ke lab untuk menentukan sebenarnya karena apa ya Bu ya. Nanti izin anaknya untuk dibaringkan lagi ya Bu ya. Nah, jadi nanti selanjutnya oralit kita akan lakukan perhitungan, karena tadi berat badannya sekitar 7 kilo untuk anaknya, 7, sekian, maka kita akan kalikan 75 cc dikali dengan 7 kilo, sekitar 500 cc sekian untuk oralit. Nah, jadi untuk oralit itu kita akan seduh di air 200 mg, namun karena kebutuhannya 500 berarti 2 kali lipatnya. Kemudian nanti kita aduk untuk oralitnya dan kita berikan secara berkala pada anaknya selama 3 jam. Nah, nanti setelah 3 jam selesai, kita lakukan evaluasi kembali apakah dehidrasinya sudah membaik atau belum. Baik, Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim ya Bu ya, untuk segala rangkaian juga sudah baik. Dan tadi saya juga sudah berikan oralit kepada anak Ibu dan saya lakukan pemantauan, ternyata untuk dehidrasi
dehidrasinya itu sudah membaik. Nanti akan saya bekalkan oralidnya sebanyak 6 bungkus ya Bu ya. Dan selama proses penyembuhan di rumah nanti tetapkan untuk pemberian ASI yang cukup, kemudian untuk MPASI-nya juga dilanjutkan sesuai dengan jadwal yang cukup, dan untuk kebersihannya dari mulai alat-alat masakan, alat-alat penyajian itu usahakan bersih ya Bu ya. Dan Ibu juga mohon maaf di daerah putingnya sebelum DBF itu dibersihkan terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Cukup. Baik. Alhamdulillah ya Bu ya, untuk antibiotik tidak akan saya berikan karena tadi berdasarkan hasil pemeriksaan lab itu ternyata tidak ada infeksi baik itu virus maupun bakteri, begitu Ibu. Baik. Semoga lekas sembuh ya untuk Ade Fariza. Saya izin terima kasih ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.